Selamat siang, di sini kami dari kelompok 1 kelas Indralaya akan memaparkan video yang berjudul Mutagenesis. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami yang saya sendiri bernama Rahel Dwi Melinda dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Karina Sabrianti dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Dian dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menguraikan mutasi genetik. Dasar teori. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik atau DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen yang disebut sebagai mutasi titik maupun taraf pada kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar bagi kalangan pendukung evolusi mengenai munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Mutasi gen pada dasarnya merupakan mutasi titik. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutagen. Mutasi bersifat acak, 90% sesungguhnya bersifat merugikan bagi individu ataupun populasi suatu spesies. Dikatakan bersifat merugikan karena mutasi menimbulkan perubahan suatu karakter dari keadaan yang biasanya padahal karakter itu sudah beradaptasi selama jutaan tahun terhadap lingkungan. Dengan adanya perubahan, maka makhluk hidup itu harus beradaptasi lagi. Nah, peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan-urutan DNA atau lebih tepatnya mutasi titik merupakan perubahan pada basa N dari DNA atau RNA. Prosedur kerja. 1. Carilah dan pahami mengenai materi mutagenesis. 2. Jelaskan apa itu mutasi gen dan jenis-jenis mutasi gen. 3. Amatilah dan videokan semenarik mungkin. Mutasi gen. Mutasi titik relatif sering terjadi namun efeknya dapat dikurangi oleh mekanisme pemulihan gen. Mutasi titik dapat berakibat berubahnya urutan asam amino pada protein dan dapat mengakibatkan berkurangnya, berubahnya, atau hilangnya fungsi enzim. Teknologi saat ini menggunakan mutasi titik sebagai marker yang disebut SNP untuk mengkaji perubahan yang terjadi pada gen dan dikaitkan dengan perubahan fenotip yang terjadi. Mutasi gen disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida perubahan genotip. Bahan-bahan penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen, sedangkan individu yang memperlihatkan perubahan sifat fenotip akibat mutasi disebut mutan. Jenis-jenis mutasi gen. Yang pertama, berdasarkan kejadian. Jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu spontan dan induksi. Mutasi spontan adalah mutasi atau perubahan materi genetik yang terjadi akibat adanya sesuatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Mutasi ini terjadi di alam secara alami atau spontan dan secara kebetulan. Kemudian induksi. Mutasi terinduksi adalah mutasi yang terjadi akibat paparan dari sesuatu yang jelas, misalnya paparan sinar UV. Secara mendasar tidak terdapat perbedaan antara mutasi yang terjadi secara alami dan mutasi hasil induksi. 2. Berdasarkan jenis sel yang bermutasi. Jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi genetik germinal. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik. Mutasi somatik dapat diturunkan dan dapat pula tidak diturunkan. Mutasi somatik ini dapat dialami oleh embrio atau janin maupun orang dewasa. Nah, mutasi somatik pada embrio atau janin menyebabkan cacat bawaan, sedangkan mutasi somatik pada orang dewasa cenderung menyebabkan kanker. Mutasi genetik germinal. Mutasi ini adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan oleh keturunannya. Mutasi genetik disebut mutasi germinal. Bila mutasi tersebut menghasilkan sifat dominan, maka akan terekspresi pada keturunan yang resesif, maka ekspresinya akan tersembunyi.
3 berdasarkan perubahan kode genetik. Yang pertama, mutasi salah akti, yaitu perubahan suatu kode genetik atau umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon sehingga menyebabkan asam amino yang terkait pada rantai polipeptida berubah. Perubahan pada asam amino dapat menghasilkan fenotip mutan apabila asam amino yang berubah merupakan asam amino esensial bagi protein tersebut. Jenis mutasi ini dapat disebabkan oleh peristiwa transisi dan transveksi. Nah, contoh missense mutation sebagai berikut. Yang kedua, mutasi diam atau silent mutation, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen atau pada posisi 3 kodon yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Mutasi diam biasanya disebabkan karena terjadinya mutasi transisi dan transveksi. Contoh silent mutation sebagai berikut. Yang ketiga, mutasi tanpa arti, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop yang mengakhiri rantai mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein sebelum waktunya selama translasi. Dengan kata lain, pada mutasi tanpa arti terjadi perubahan kodon atau triplet dari kode basa N asam amino tetapi tidak mengakibatkan kesalahan pembentukan protein. Hasilnya adalah suatu polipeptida tak lengkap yang tidak berfungsi. Hampir semua mutasi tanpa arti mengarah pada aktifnya suatu protein sehingga menghasilkan fenotip muatan titik. Mutasi ini dapat terjadi baik oleh transveksi, translasi, delesi maupun inseksi. Yang keempat, mutasi pergeseran kerangka atau perubahan rangka basa. Mutasi ini merupakan akibat penambahan atau kehilangan satu atau lebih nukleotida di dalam suatu gen. Hal ini mengakibatkan bergesernya kerangka pembacaan. Selama berlangsungnya sintesis protein, pembacaan sandi genetik dimulai dari ujung acuan protein yaitu mRNA dan dibaca sebagai satuan 3 basa secara berurutan titik. Karena itu, mutasi pergeseran kerangka pada umumnya menyebabkan terbentuknya protein yang tidak berfungsi. Sebagai akibat, disintesisnya rangkaian asam amino yang sama sekali baru dari pembacaan rangkaian nukleotida mRNA yang telah bergeser kerangkanya atau yang ditranskripsikan dari mutasi pada DNA sel. Tipe mutasi ini digambarkan pada gambar di bawah ini. Kesimpulan. 1. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. 2. Mutagenesis adalah peristiwa terjadinya mutasi, sedangkan mutagen adalah makhluk hidup yang mengalami mutasi. 3. Mutasi gen berdasarkan kejadian dibagi menjadi 2, yaitu spontan dan induksi. 4. Mutasi gen berdasarkan jenis sel yang bermutasi dibagi menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik germinal. 5. Mutasi gen berdasarkan perubahan kode genetik dibagi menjadi 4, yaitu mutasi salah akti, mutasi diam, mutasi tanpa akti, dan mutasi pergeseran kerangka atau perubahan rangka baca.